Bali memiliki konsep keselarasan yang dikenal dengan Trihita Karana. Salah satunya menjaga hubungan harmonis dengan pelemahan atau alam lingkungan. Ketika hubungan harmonis itu selalu terjaga, alam akan memberikan apa yang dibutuhkan manusia, seperti udara yang bersih, bahan pangan yang melimpah, dan kesehatan. Sebaliknya, jika alam lingkungan sampai dirusak, dampaknya akan sangat buruk dirasakan, seperti bencana alam. Demikian pentingnya alam bagi umat manusia, seniman pun mencoba mewartakannya lewat karya seni, agar alam selalu dijaga kelestariannya. Karya-karya seni rupa pun banyak terinspirasi dari alam lingkungan. Salah satu perupa muda yang karyanya banyak terinspirasi dari alam adalah Iwayan Agus Eri Putra, asal Banjar Kelingkung, Desa Lotundo, Gianyar. Selain diangkat menjadi tema lukisan, spirit menjaga alam pun dipesankan melalui karya 3 dimensi, yakni patung berbahan ramah lingkungan. Pemirsa, bagaimana perjalanan kesenimanan Agus Eri Putra? Ikuti taksu berikut. Agus Eri Putra sedari kecil sudah sangat tertarik pada seni, baik seni lukis maupun seni patung. Bakatnya itu sangat didukung keluarga. Ibunya Niwayan Mariani berupaya mendorong Agus Eri agar kelak menjadi perupa. Dorongan serupa juga datang dari ayahnya I Ketut Kemu, seorang seniman yang sehari-harinya sebagai pematung. Selain menamatkan pendidikan di SMP, Agus Eri Putra menjatuhkan pilihan pada sekolah seni rupa yakni SMSR Batu Bulan Sukawati, Gianyar. Pengetahuan seni rupa yang diperoleh di sekolah ini kemudian dijadikan bekal bergelut di bidang seni. Berawal bergelut di bidang seni itu dari waktu kecil memang udah kelihatan ya, memang senang gitu, coret-coret gitu, dan apapun lihat tuh kayak unik sekali, pingin mengapresiasikannya untuk menjadikan sebuah apa waktu kecil nak. Tidak mesti harus realis apa kayak patung tuh, kayak apa boneka tuh ya, seperti gitulah artinya. Dan orang tua pun melihat ini mungkin punya sedikit bakat seni karena dari bapaknya mungkin dulu ada darah seninya karena pematung beliau gitu. Dan setiap hari lah ibu kadang terus belikan pensil, ingat waktu kecil buku kertas sampai habis semuanya sungguh ya. Dan yang lebih sejak itulah lihat terus bakatnya. Setelah waktu dulu SMP memilih itulah jadinya biar mungkin dilihat Gus punya bakat kelukisan, jadi disuruh sekolah ke SMSR. Dan setelah habis dari sana itu lebih fokus jadinya di SMSR, jadinya lebih fokus karena lingkungan juga di sana dan teman-teman juga terus melukis berkesenian gitu, jadinya pembicaraan pun tentang berkesenian jadinya gitu. Jadi habis dari sanalah Gus terus mengembangkan bakat itu. Setelah lulus SMSR, sekarang SMK 1 Sukawati di tahun 2006, Agus sempat bergabung di Galeri Muji Batuan Gianyar selama hampir 15 tahun. Di galeri ini Agus mengasah talenta seninya dalam melukis. Di sini hasil karyanya sempat mencuri perhatian bule Amerika yakni Nancy dan Douglas. Tahun 2009 ia kemudian diundang ke Colorado, Amerika, tepatnya di Denver Aspen Maroon Bells Lake untuk melukis langsung alam di sana selama beberapa waktu. Selama di Colorado, Agus ditemani Wayan Muji, pemilik Muji Galeri, dan putranya Angga Pramana Mustika, serta Dwi Sukmanto dan Gus Rai. Pengalaman yang diperoleh di Colorado itu makin menambah wawasannya di bidang seni. Tamat SMSR, terus langsung lah workshop kerja di Muji Galeri, karena berawal kenalnya itu kan Bapak Gus memang akrab sama beliau, memang Pak Mujinya gitu. Nah di sanalah Gus lebih fokus lagi untuk berkarya lukis itu sendiri. Terus berkarya, memperdalam lukisan, belajar apapun di sana, belajar bikin lukis ini dulu, bikin belajar coret dulu, bikin ini belajar dulu, artinya ingin mengapresiasikan sebuah karya Gus melalui kanvas di sana. Dan sampai mendapatkan pergi ke luar negeri karena dilihat oleh tamu tuh
artinya karya Agus memang disukai sama salah satu tamu sana, sampai diajak ke sana melukis. Dan di Amerika, di Colorado kalau salah di sana tempatnya, kurang lebih 2 bulan di sana diajak, artinya melukis di sana. Karena mungkin beda di sini ya gitu, warnaan alamnya sama yang di sana gitu. Dan habis dari sana tuh bikin lagi pameran di sana di Hotel Ritz-Carlton di Colorado, San Francisco gitu. Masih bujangan waktu itu? Masih bujangan, umur 21, 22 tuh, masih muda sekali itu. Di sana objek yang Pemandangan alam pegunungan Colorado-nya tuh, ya Gunung Colorado, pokok alam-alam di daerah sana lah mudanya tuh. Diajak keliling-keliling sana ke tempat-tempat galeri seni juga gitu, biar itu perbandingan karya-karya kita juga di sini apa bagusnya, di sana apa gitu. Kalau masalah seni sih udah luar biasa kalau di sana tuh gitu. Makanya Gus mengembangkan teknik tradisional Bali gitu. Artinya bukan teknik tradisional tapi kan alamnya Gus ingin apresiasikan di media kanvas gitu. Berupa rumah Bali kuno gitu. Ya, karena memang unik lah Gus lihat itu, karena tidak ada di luar. Kita pakai itu, Gus pakai untuk depannya, dan juga sinar itu sendiri juga gitu. yang ajak Gus itu apa? Seorang Tamu mungkin apa dia tuh seorang pencerita seni dan seorang apa namanya, kontraktor bangunan, kontraktor ruang sana tuh memang apa namanya kalau salah tuh, karena lihat tuh karyanya mungkin kerja sama dia mungkin sama tempatnya di sana tuh, jadi skaternya. dia datang ke Mugi waktu Ya, tamunya datang dulu sih pernah datang, tapi karena di email lagi tamunya tuh ingin membuat suatu lukisan itu tentang alam. Artinya Gus dipercaya sama bapaknya gitu, suruh bikin lukisan dulu gitu. Nah sih menyangka keluar negeri itu ya, karena mungkin iseng-iseng bikin tahun 2009 kalau salah tuh. Sebelum itu krisis Eropa tuh, krisis Amerika tuh, krisis global tuh, 2008-2009 tuh. lagi selama 2 bulan terus bersama sendiri di sana. Nah, sama bapaknya, sama Angga gitu. Ya adalah ajak sama guide satu, lukis berdua aja gitu. Ada teman lagi satu, Pak Duis namanya. Tapi kan sudah lulus. Tapi lulus semester. Ada sih rencana untuk kuliah, tapi karena ya keadaan juga adik juga berberangan kuliah, jadi ngurus kayak adik dulu gitu. Habis itu kan rencana pingin pula tugas lagi bikin pameran, tugas lagi untuk bikin lukisan, jadinya terbagi ya, nggak bisa jadi nggak sampai sekarang. Kurang lebih 15 tahun kalau salah. Dan sampai sekarang pun tetap mampir ke sana, itu udah kayak rumah di sana adanya. Sama Pak Muji, ibunya, Angga dan keluarga di sana semuanya, itu udah kayak keluarga lah modelnya. Terus akhirnya setelah di sana mendirikan studio di sini. Ya, bikin studio ya perlahan-perlahan, bikin lukisan, mengikuti pameran-pameran sama teman-teman. Berawal dari itulah adanya ikuti pameran perlahan-perlahan, dan sampai titik ini artinya membuat instalasi patung seperti itu. Agus Eri Putra sangat tertarik melukis objek bertema alam lingkungan. Alam dinilai banyak memberi pelajaran bagi umat manusia. Bahkan karya lukisnya kebanyakan bercerita tentang suasana pedesaan tempo dulu yang asri, indah dan sejuk. Suasana Bali masa lalu dengan bangunan angkul-angkul, penyengker dan tembok rumah menggunakan tanah pol-polan kerap dipindahkan ke bidang kanvas yang menjadi ciri khas lukisannya. Lewat karyanya itu sesungguhnya ada pesan yang ingin disampaikan bahwa alam harus selalu dirawat. Lewat karya pedesaan tempo dulu, Agus ingin agar generasi muda mengenal peradaban masyarakat Bali di masa lalu. Kalau Gus pribadi ingin menyampaikan tuh pesannya tuh biar kita tuh selalu ingat tentang sejarah kita tuh, dimana memang rumah kita dulu gitu, yang waktu Gus ingat masih kecil gitu dulu, rumah tembok popolan dulu terbuat dari tanah gitu. Membayangkannya tuh memang gimana sih,
perbedaan sih kalau sekarang tuh jauh sekali dari pikiran tuh ya, pikiran terutama tuh. Kalau dulu tuh merasa nyaman, nggak ada beban. Mungkin gue saja atau mungkin kalau anak muda melihat sekarang mungkin nggak tahu ya merasakan kayak gitu tuh, gimana tenangnya hidupnya dulu. Nah seperti sekarang harus sedikit-sedikit uang ya mungkin apa mungkin seperti gitu ya, terus kayak sekarang ini gitu modelnya. Ya lukisan alam tuh memang luar biasa sekali bagi Gus itu, karena banyak sekali ilmu yang didapat di sana. Karena banyak yang pepatah bilang tuh kita harus mesti belajar ke alam gitu, karena di alam tuh masih banyak yang perlu kita eksplor, pelajari gitu, tidak akan ada habisnya. Karena alam ini sungguh luar biasa sekali bagi Gus tuh, pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu tentang alam ini. Dan juga sinar itu, sinar matahari itu kan. Tapi sekarang ini karena COVID kita harus memang berjemur. Emang seneng lah gitu, mungkin ada kaitan juga, nggak tahu juga karena bikin gitu sih, karena kayak rapi lah model bikin lukisan itu Pak, itu modelnya biar membawa vibrasi positif untuk kedepannya kita, biar kadang-kadang orang kan melihat lukisan tuh kok serem sekali gimana kan, mungkin apresiasinya beda gitu. Kalau Gus kan lebih ke kenyamanannya gitu, biar kenyamanan, ketenangan dan memberikan vibrasi positif. Kalau pameran tunggal belum sih, rencana pingin sih pameran tunggal karena baru punya satu udah aku tuh jual. Tapi lumayan soal lama bikinnya segitu alam juga, sekedar bikin asal-asal tuh nggak bisa juga itu. Soalnya aku harus bikin yang terbaik dulu biar totalitas lah berkarya gitu. Kalau kita udah berkarya totalitas, otomatis kan menarik lah istilahnya itu bagi Gus, biar orang tertarik gitu. Cepet lah jadinya, nggak sampai nggak punya koleksi 3 udah dulu modelnya lepas. Belakangan Agus mengembangkan bakatnya di bidang patung menggunakan bahan ramah lingkungan seperti jerami dan alang-alang, batok kelapa, kayu bekas yang dipungut di pantai. Diawali dengan pembuatan ogoh-ogoh berbahan jerami, ketika itu serangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942, STTK Kencana Banjar Kelingkung Desa Lutundu membuat ogoh-ogoh sangkala lelakut berbahan jerami. Ia menjadi arsiteknya. Menggunakan bahan dari limbah pertanian, tentu biaya pembuatannya bisa ditekan lebih murah tanpa mengurangi nilai estetikanya. Ogoh-ogoh ini kemudian mendapat apresiasi banyak kalangan dan viral di medsos. Akhirnya seorang pecinta seni memberi kesempatan kepadanya membuat patung instalasi berbahan ramah lingkungan juga. Dibuatlah patung Dewi Sri berbahan alang-alang tahun 2020. Patung setinggi 9 meter dan panjang 14 meter yang dipajang di Bali Fantastik ini pun akhirnya memecahkan rekor muri. Belakangan tantangan membuat patung berbahan ramah lingkungan kembali diterimanya. Ia dan kawan-kawan kemudian membuat patung burung hantu raksasa berbahan batok kelapa. Dalam pembuatan burung hantu tersebut, pihaknya melibatkan sejumlah pemuda di desanya dalam sebuah tim yang dinamai Surya Lutundu. Patung seberat 100 kg dengan panjang 250 cm dan tinggi 110 cm ini ditempatkan di Wira Balinguni, Kliki Gianyar milik Made Merta. Tawaran serupa juga muncul belakangan dengan memanfaatkan limbah kayu di pantai, berupa patung Putri Duyung. Kemudian disusul pembuatan patung Rare Angon. Agus mengaku mendapat kepuasan yang sama baik dalam melukis maupun membuat patung. Kedepan pihaknya berupaya tetap mengembangkan seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ia berharap seni rupa Bali makin eksis dan berkembang ke depan. Si patung itu memang Gus dari kecil udah memang senang juga bikin patung, juga waktu ogoh-ogoh waktu kecil juga lihat dari tangga tuh bikin ogoh-ogoh besar, pingin di rumah bikin dari yang kardus dulu kecil-kecil tuh kayak mana, pokoknya unik lah modelnya. Gus pingin coba tuh, ingin lihat orang tuh pingin coba bikin sesuatu gitulah artinya.
nggak memikirkan hasilnya dulu, artinya mau mencoba aja dulu gitu. Dan setelah mengembangkan bikin ogoh-ogoh di Banjar itu lebih fokus jadinya untuk patung instalasinya. Dan sampai untuk ke patung-patung yang ramah lingkungan ini lebih fokus dari bikin jeraminya gitu. Karena berawal dari pembuatan sebuah instalasi di Ubud Diari, di sana pembuatan sangnya lelakut di sana. Dari sanalah Gus mendapatkan ide untuk membuat sebuah ogoh-ogoh dari bahan jerami yang tentunya ramah lingkungan dan tidak mengeluarkan nilai atau mengeluarkan kos yang terlalu banyak, dan tanpa mengurangi nilai estetikanya juga itu sendiri gitu. Seperti itu. Dan teruslah berkembang dari patung jeraminya tuh bikin ogoh-ogoh ternyata luar biasa sekali apresiasinya. Masyarakat tuh banyak sekali, sampai youtuber datang tuh ke rumah tuh diwawancarai. Wah, alam dah memberikan kita pesan, memang harus kita kembali ke alam itu sebenarnya. Tidak seperti yang dulu-dulu mungkin pakai styrofoam atau bahan yang kurang ramah lingkungan gitu. Dan makanya gue tambah semangat lagi membuat karya yang lebih unik lagi gitu. Nah, setelah dari patung jerami itu, gue dilirik salah satu tempat Bali Fantastik, dilihat sama owner, artinya di Gus tuh lalu kita berkolaborasi lagi membuat sebuah instalasi yang lebih unik lagi gitu. Dan kita pada akhirnya mencetuskan sebuah buat alang-alang gitu. Dari alang-alang dari sanalah lebih tertantang lagi Gus membuat sebuah karya yang lebih fenomenal lagi, lebih besar lagi. Apalagi membuat wanita cantik tuh dari buat alang-alang, tak terbayangkan tuh gimana tuh, apalagi tumben membuat pertama kali itu hampir nggak bisa tidur ke rumah biasa. Nah itu berjuangnya tuh. Nah dari istrinya 9 meter tingginya dan panjangnya 14 meter. Kurang lebih aku mengerjakannya tuh sebulan bersama anak-anak muda di sini gitu. Spontan sih sama ownernya, kita memang dari awal tuh memang ya kalau kita punya budget lebih, ayo kita bikin muri terus biar kenang lah model instalasi kita, walaupun tidak bertahan lama tapi kita kenang melalui lekor muri ini gitu. Berbangga sih, tapi itu bukan sebagai patokan untuk sebuah kita kedepannya berkarya biar bisa bikin berkarya lebih baik lagi itu modelnya. Itu mungkin apresiasi ya, mungkin muri itu mungkin untuk apresiasi karena mungkin sudah berjuang kita lumayan berat sama teman-teman di sini, sama anak muda kita juga, dan sama owner ya, mungkin itulah salah satu mungkin sedikit apresiasinya gitu. Dilihat artinya prospek, artinya instalasi ini bisa masuk ini, ternyata ya seperti itulah berlanjut lah, artinya dia dapat apresiasinya, dapat muri, sampai beliau datang sini ya, sampai dan pembukanya itu pun dibuka oleh Ibu Gubernur, Ibu Kuster sendiri gitu. Dan pas dalam rangka Dekranasda Bali, kalau sudah bertepatan Dekranasda Bali di sana langsung dibuka sama beliau gitu. Sama Bu Bupati gitu modelnya. Iya, lokasinya di Bali Fantastik. Suatu kebanggaan biar bisalah berkarya lebih baik lagi, biar lebih unik lagi ke depannya, bikin karya-karya yang lebih fresh lagi. Karena aku juga mau terjebak dengan suatu karya itu sendiri seperti alang-alang, biar alang-alang nanti bikin yang lebih unik lagi gitu. Setelah waktu ini kan Gus juga, karena dilihat juga sama teman-teman Gus kena senang berkreativitas, diajak juga kerjasama sama Bali Nguni gitu, membuat sebuah instalasi dari batok kelapa gitu. Nah di sana Gus berawal sih rencana dari sambuk tuh kulit kelapanya gitu, tapi karena udah ada tuh kan Gus bikin yang beda lagi biar lebih tahan lama, biar lebih kuat. Gus coba tuh menantang diri itu membuat dari batok kelapa tuh. Nah, dan teman itu pun gimana, mau cocok saya, ayo ya, dia mendukung, jadinya kita eksekusi gitu. Setelah berjalan ternyata memang luar biasa, memang tantangannya, pembuatannya, bahannya kurang lebih sampai ya lumayan sih biayanya gitu, tapi luar biasa lah hasilnya, kita memang luar biasa memuaskan gitu. Burung hantunya itu ya, burung hantunya rencananya sih pingin bikin yang besar gitu, tapi karena terkendala COVID ini, karena keadaan juga nah, kita sama-sama mengerti aja dulu gitu. Nanti siapa tahu nanti kedepannya kita ya dunia sudah aman gitu, biar normal lagi, kita bikin yang lebih gila lagi, lebih unik lagi gitu. Biar lebih adalah tantangan depannya gitu.
Dan habis itu Gus dapat juga proyek mungkin dari batu sama kombinasi batu sama kombinasi besi itu gitu. Mungkin anak-anak Rariangon gitu. Pernah juga bikin dari batu. Terus ini dapat juga pesanan. Artinya Gus tidak dipaksa sih dari ini jadi gitu. Nah, artinya Gus diberikan kebebasan untuk berkarya dan Gus memilih dari waktu ini dari kayu laut gitu. Dari kayu laut bikin patung putih duyung. Berwarna patung duyung tuh lagi investor tertarik lagi karena lihat juga karya Gus tuh pingin dia bikin dari Dewi Sri juga dan para petani juga gitu. Biar temanya sesuai lah dengan konsep yang di sana tuh katanya membuat lagi seperti itu. Dan beliau pun tidak memaksa ya karena dia tuh ingin biar Gus sendiri yang ingin berkreasi membuat itu biar terpaksa tuh. Dan beliau juga memang saling mengerti lah kita dalam dunia bersenian. Patung putih duyung tuh sekarang di pantai, di bertempatnya di Jimbaran, tepatnya di Dacusin Jimbaran. Atau masalah gitu sih tergantung kita apa deal-dealnya gitu. Ada yang bikin yang unik baru lagi gitu, ada yang memang pesan kayak itu, atau Gus memang diberikan kebebasan itu tergantung juga kan, tergantung kebebasan. Gus tak memaksakan. Kalau berkesenian itu memang seni lukis dan seni patung memang satu kesatuan ya, karena itu memang bagian dari seni rupa juga gitu. Dan kalau dari segi kepuasan tersendiri itu semuanya sih puas menurut Gus gitu ya. Puas rasanya, bangga membuat suatu hal itu bisa mencetuskan suatu karya. Tapi perbedaannya itu kalau bikin instalasi itu karena bikin yang baru tuh dan tidak ada itu tuh lah mungkin lumayan menghabiskan fisik dan tenaga gitu. Kalau lukisan kan ya cuma kita duduk tuh, tapi yang berat itu kita berpikir keras juga bikin apa ya tuh biar alamnya kelihatan damai, tenang tuh. Kiprahnya ini diapresiasi pecinta seni dan penulis seni rupa Sumantri Widagdo dan kurator seni Made Susanta Dwi Tanaya. Bagi Sumantri, Agus Eri Putra merupakan salah satu pelukis muda Bali yang mampu menangkap keindahan alam Bali. Belakangan, Agus juga membuat karya instalasi menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Pelukis Agus Eri Putra bagi saya seorang pelukis muda Bali yang sanggup menangkap keindahan alam Bali dan juga kesunyian dan kedamaiannya. Akhir-akhir ini dia mulai mengeksplorasi untuk hidup di alam, untuk menciptakan benda seni, karya seni yang diambil dari alam, bahan-bahannya yang tidak merusak lingkungan, terutama dalam bentuk instalasi-instalasi besar. Kurator seni Made Susanta Dwi Tanaya mengatakan, Agus Eri Putra merupakan pelukis yang karya-karyanya banyak yang berangkat dari tema-tema alam. Agus terinspirasi dari karya pelukis Walter Spies, menghadirkan panorama alam Bali yang asri, lengkap dengan pencahayaan yang kemudian menjadi karakter lukisannya. Saya mengenal karya-karya dari Agus Eri Putra sebagai seorang pelukis. Ia banyak berangkat dari tema-tema tentang alam, di mana di dalam setiap karya lukisnya dia memasukkan pengalaman-pengalaman atau memori-memori masa kecilnya tentang pengalaman-pengalamannya hidup di desa pada tahun 90-an. Dia mengangkat suasana alam pedesaan Bali yang masih begitu asri, masih begitu damai, tenang dengan alam yang tertata, seperti sebuah gambaran ideal yang dia bawa tentang alam, tentang lingkungan. Hal itu terlihat pada karya-karya lukisnya yang sebagian berangkat dari kebiasaannya melakukan on the spot, namun sebagian lagi berangkat dari imajinasinya. Proses ini saya rasa sangat menarik, bagaimana ia memadukan antara realitas yang ia amati dengan
realitas yang sudah menjadi memori dia, yang sudah menjadi gambaran tentang masa kecil itu sendiri. Ia mengaku sangat terinspirasi dari pelukis Walter Spies di dalam menghadirkan panorama alam Bali, terutama dari segi pencahayaan. Dia banyak melihat karya-karya Walter Spies dan bagaimana Walter Spies membangun pencahayaan, dan kemudian bagaimana kemudian Agus mempelajari itu dan menjadikannya sebuah karyanya, sebuah karakter karyanya Agus yang mempribadi. Di mata istrinya Niwayan Awik Anggraheni, suaminya adalah sosok yang tegas dan disiplin. Sebagai istri, ia sangat mendukung kiprah sang suami dalam berkesenian. Ia berharap ke depan hasil karyanya semakin berkualitas dan selalu menginspirasi generasi muda. Dengan demikian, seni rupa Bali makin berkembang ke depan. Saya sebagai istri Agus Eri Putra sangat mendukung kiprahnya dalam berkesenian, baik sebagai pelukis maupun pematung. Semoga kedepannya karyanya semakin berkualitas dan selalu menginspirasikan generasi muda. Dengan demikian seni rupa Bali makin berkembang ke depannya. Pemirsa, demikianlah perjalanan kesenimanan Agus Eri Putra, ayah dari Putu Kartika Ayudhya Prameswari dan Imade Teguh Surya Baktara serta kakak kandung Imade Ari Gunawan ini. Pada masa pandemi COVID-19, Agus Eri Putra tak henti-hentinya berkreativitas. Semoga semangatnya mengembangkan seni rupa selalu menginspirasi.